cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Nah itu dong. Kita akan ngasih pertanyaan dulu buat sahabat literasi digital buat Anda. Pertanyaan gampang sih ya. Gampang. Oke, benar ya Bu ya? Iya aja. Survei AFG pada tahun 2022 beberapa waktu yang lalu menunjukkan lebih dari 210 juta penduduk Indonesia atau 77,02% dari seluruh populasi telah menjadi pengguna internet di Indonesia. Oleh karena itu, penyiapan sumber daya manusia bidang digital yang andal, yang produktif, dan yang berdaya saing menjadi kunci utama bagi terlaksananya transformasi digital nasional. Ini berbeda dengan 6 kegiatan sebelumnya yang telah kita gelar oleh Manajemen Literasi Digital Provinsi Maluku Utara. Ada di Halmahera Barat, kemudian di Ternate, dan malam ini juga di Ternate. Ini masuk ke 6 kali. Ini adalah penjajakan dari kami untuk menuju pada sebuah training. Bagaimana mendapatkan opini, mendapatkan informasi tentang gairah orang untuk memanfaatkan ruang digital atau ruang verbal lainnya, bisa melakukan kemampuan atau pengujian public speaking. Nah, 2 narasumber malam hari ini ditambah juga dengan Pakadis Kominfo Ternate juga akan melakukan pengayaan informasi tentang kemampuan public speaking, tetapi lebih pada talk show, bukan pada ruang training atau peningkatan kapasitas. Nanti kita juga menyiapkan pelatihan akan datang. Untuk mencapai komunikasi yang efektif juga sangat dipengaruhi oleh ekspresi tubuh atau biasa disebut dengan body language ya saat berbicara. Oleh sebab itu kita semua menyadari bahwa public speaking menjadi salah satu kompetensi yang sangat penting dan harus dikuasai oleh kita semua untuk menuju ke personal branding. Andaikan saja aku yang kau bawa, mungkinkah doa-doa langit sepertinya? Di akhir pintaku, bawalah dia pada ramnya di tempat terindah, hantarkan dengan kelembutan dalam penjagaan terbaik, lindungi dan sayangi dia. Ada satu adigium yang mengatakan seperti ini: cara berbicara seseorang menunjukkan jalan pikirannya. Itu adalah bunyi adigium index animi sermo. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa berbicara dengan baik di depan umum? Inilah yang akan dikupas tuntas oleh narasumber kita. Yang pertama, saya ingin kepada seorang politisi perempuan. Beliau ini sudah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Ternate selama 2 periode. Siapa lagi kalau bukan Ibu Nela? Ibu Nela, saya ingin tahu apa yang ada di pikiran seorang politisi mengenai dengan pentingnya public speaking dalam membentuk personal branding. Public speaking itu dekat dengan bagaimana kita dinilai oleh orang, apalagi dalam ruang komunikasi massa. Saat ini seperti yang kita tahu bahwa kita sedang berada dalam tsunami informasi. Kalau yang lalu virus pandemi, tapi sesungguhnya kita sekarang ini sedang berada dalam virus dusta yang berada di ruang sana. Malam hari ini saya apresiasi untuk teman-teman dari penyelenggara yang dimana ini menjadi bagian dari mendorong orang semua untuk menjadi cakap terhadap digital. Kaitan bicara dengan public speaking, tadi saya sudah sampaikan bahwa dekat dengan kesuksesan. Kesuksesan seperti apa yang dimaksud? Kakak-kakak luar biasa, bayangkan ketika kita berbicara di depan publik, terus yang kita sampaikan itu didengar oleh banyak orang, bukan hanya di depan publik dalam konteks face to face atau tatap muka, tetapi ruangnya sekarang begitu banyak. Sebagai orang komunikasi mungkin saya akan senang dengan pendekatan-pendekatan teori, tetapi implementasinya adalah teman-teman yang mungkin
aktif di bidangnya, yang mungkin praktisi di bidangnya, dan akhirnya mempelajari juga ilmu komunikasi. Nah, ini yang penting. Jadi komunikasi dalam proses personal branding ini adalah ada kaitannya dengan pentingnya public speaking. Berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Ini merupakan juga salah satu dari 14 program strategis pemerintah Kota Ternate, yaitu pelayanan publik, dan insya Allah dari tahun ke tahun akan bagaimana kita melanjutkan dan memperbaiki semua fasilitas yang terkait dengan digital. Public speaking itu cenderung orang berpikir, oh mungkin dia mau jadi MC kali ya, atau oh mungkin dia mau jadi reporter, tapi sebenarnya tidak sederhana. Maksudnya kalau zaman dulu mungkin seperti itu ya, kalau zaman sekarang kita lihat apalagi yang anak-anak muda, jadi saya perhatikan tuh di meja, di setiap perkumpulan itu kan pasti ada yang jadi pendengar, pasti ada yang jadi pembicara, pasti ada yang introvert dan ada yang extrovert. Namun pada kenyataan sejarah juga berbicara, setiap public speaker yang hebat itu seperti Lenin, Mao Zedong itu, mereka tidak pernah bicara etos, mereka tidak pernah bicara kebaikan, karena mereka hanya bicara bagaimana menjogokkan suatu monarki, bagaimana meruntuhkan suatu feudalisme. Jadi tanggapannya Bu, melihat hal seperti itu, apa yang bisa Ibu sampaikan? Kalau menarik dari tadi Aristoteles dengan retorikanya. Terima kasih. Berbicara tentang public speaking, bagaimana cara memaksimalkan public speaking dalam tinjau SWOT dalam diri. Dan yang kedua adalah pertanyaan saya, bagaimana cara membangun komunikasi dua arah yang sesuai dengan kaidah dalam berkomunikasi antar komunikator dan komunikasi. Saya ingin pesankan kepada kita semua, terutama untuk adik, juga untuk diri saya, bahwa kita cakap digital, cerdas digital, dan jika kita lihat juga etikanya dalam. Daripada nanti kamu yang malu, cek dulu